Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia kepada kita semua hingga pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti acara kita di Kamis pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, ya, sehingga kita bisa istiqamah mengikuti kegiatan yang sifatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam menjelaskan poin-poin dari kitab metode Syafi'i yang pada pertemuan lalu kita sudah masuk kepada bab atau ahkamul mad, ya. Masuk kepada pembahasan ahkamul mad. Seperti yang sudah kita jelaskan juga, ya, di awal pembahasan hukum mad ini, bahwa secara umum terbagi menjadi dua, ya, secara garis besarnya mad ini terbagi menjadi dua. Ada yang mad tabi'i, ya, yang pertama disebut dengan mad tabi'i, dan yang kedua disebut dengan mad far'i, ya. Ada dua macam mad ini memiliki beberapa model, ya, memiliki beberapa jenis, ya. Maka sudah kita terangkan di antara yang termasuk daripada mad tabi'i atau mad asli adalah yaitu seperti yang sudah dijelaskan, mad asli adalah ketika ada sebuah huruf mad, ya, atau sebuah huruf yang kemudian setelahnya dijumpai huruf-huruf mad seperti yang dijelaskan, menyesuaikan dengan harakat yang sudah kita jelaskan juga, ya. Kemudian di antara mad yang termasuk juga dikategorikan sebagai mad tabi'i atau mad asli adalah mad iwad, ya. Mad iwad, ya, yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu ketika huruf terakhir daripada sebuah kata bertanda fathatain, ya, bertanda fathatain, ya, atau harakat ganda fathah, ya, fathah ganda, ya, kemudian diwaqafkan, ya. Sebuah kata yang diakhiri oleh huruf yang bertanda fathatain, fathah ganda, ya, kemudian diwaqafkan, ya.
meskipun tidak ada alifnya seperti hamzah ya, ketika sebelumnya didahului oleh alif ya, maka setelahnya tidak ada alif ya. Namun meskipun tidak ada alif setelahnya, tapi dia tetap bertanda fathatain sehingga dia masih tetap dibaca sebagai mad iwad, kadarnya 2 harakat. Sudah dijelaskan juga kecuali ya, ada pengecualian yaitu pada huruf ta marbutah ya. Ta marbutah ketika dia bertanda fathatain maka tidak dikategorikan sebagai mad iwad ini ya, namun dia seperti ha yang disukunkan, dibaca seperti ha yang disukunkan. Nah, yatlu suhufan mutahharah ya, contohnya seperti itu. Nah, itu pertemuan lalu kita sudah membahas ya hal yang terkait mad iwad ini. Baik, berikutnya di dalam kitab secara urutan disebutkan yang termasuk juga daripada mad asli atau mad tabi'i adalah disebut dengan mad silah sughra ya, atau mad silah qasirah ya. Mad silah qasirah. Baik. Silah itu artinya penyambung ya, atau sambungan ya. Dari kata wasala ya, silah, kemudian atau maknanya adalah kurang lebih sambungan, penyambung. Nah, sughra artinya kecil ya, qasirah artinya pendek ya, kecil atau pendek. Nah, yang dimaksud dengan mad silah saghirah atau mad silah qasirah adalah mad yang terdapat pada huruf ha dhamir ya. Terdapat pada huruf ha dhamir ya, yang berharakat kasrah ataupun berharakat dhammah ya. Ini disebut dengan ha dhamir ghaib mudzakkar ya. Nah, karena memang khusus bagi yang mudzakkar saja. Karena ada lagi nanti ya yang berharakat fathah namun beralif, yaitu yang muannats ya. Nah, maka mad silah sughra yang dimaksud di sini adalah yang dikategorikan mad silah sughra hanya pada ha dhamir yang mudzakkar ya. Ha dhamir yang ghaib ya, yang menunjukkan orang ketiga ya. Kemudian yang mudzakkar, hanya yang mudzakkar, hanya yang menunjukkan kepada laki-laki ya, tidak yang wanita. Ini pembahasannya sebetulnya ada dalam bahasa Arab ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ha yang punya alif ya, yang harakatnya fathah, nah itu baru yang menunjukkan kepada muannats atau kepada yang sifatnya perempuan ya, sifatnya perempuan. Adapun ha yang membulat seperti itu atau ha bulat tapi disambung ya, berada di ujung, biasanya kadang disambung ya ketika haknya berada di ujung. Nah, maka dia termasuk daripada ha dhamir yang ghaib untuk mudzakkar ya. Ha yang menunjukkan orang ketiga yang sifatnya bagi laki-laki ya, atau mudzakkar. Nah, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, apabila kita jumpai ya ha yang berbentuk seperti ini atau yang bentuknya seperti apa ya, segitiga enggak juga ya, bisa dilihat di contoh yang pertama di bawah itu lahu ya. Aywa. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ada yang seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita jumpai ya ha yang berbentuk seperti ini ya, maka ini disebut dengan ha dhamir ghaib mudzakkar ya. Nah, kurang lebih seperti itu penyebutannya ya, atau sebutannya. Ha yang menunjukkan ha yang diperuntukkan bagi orang ketiga yang menunjukkan atau yang bersifat mudzakkar ya, atau laki-laki. Nah, apabila kita jumpai ha seperti ini ya, kemudian afwan, sebelumnya mungkin perlu dirincikan ya di atas ini. Nah,
secara definisi disebutkan di dalam kitab, huruf ha dhamir ya, mad silah sughra itu adalah huruf ha dhamir yang berharakat kasrah ataupun dhammah yang sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Bukan huruf yang bertanda sukun ya. Sebelum dan sesudahnya bukan huruf yang bertanda sukun, kemudian setelahnya tidak ada hamzah ya, atau tidak dijumpai hamzah. Tidak dijumpai huruf hamzah. Nah, maka ini bisa dikatakan syarat ya. Syarat huruf ha dikategorikan atau memiliki mad silah sughra ya. Syarat huruf ha dhamir di sini menjadi atau memiliki mad silah sughra. Ya, mad silah sughra adalah sebelum dan sesudahnya tidak ada apa? Tidak ada huruf yang bertanda sukun. Ya. Atau dan juga syarat yang kedua adalah setelahnya tidak dijumpai huruf hamzah. Ya. Nah, ini dua syarat ya, bisa dikatakan dua syarat ha dhamir bisa memiliki mad silah sughra ya. Jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka setelah ha dhamir di sini tidak ada mad silah sughra ya, atau ha tersebut tidak memiliki mad silah ya. Baik. Nah, kemudian mad ini ya kadarnya dua harakat ya. Kadarnya dua harakat ya, tidak lebih ya. Nah, sekali lagi syaratnya perlu diperhatikan ya. Syaratnya perlu diperhatikan. Nah, maka huruf ha dhamir tersebut dibaca sepanjang dua harakat ya, ketika memenuhi kedua syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Contoh misalnya ya, lahu ma fis samawat ya. Lahu. Nah, di sini ada lahu ya. Lahu, ha di sini adalah ha dhamir ya. Ha dhamir yang ghaib yang menunjukkan kepada mudzakkar ya. Jelas di sini sesuai dengan contoh atau sesuai dengan syarat yang kita bahas tadi. Sebelum dan sesudahnya tidak dijumpai huruf yang bertanda sukun, setelahnya bukan huruf hamzah ya. Maka diberi kadar dua harakat panjangnya ya, madnya dua harakat. Nah, sebetulnya ya secara umum secara khusus mungkin di mushaf yang standar Madinah ya, dia sudah bertanda ya, meskipun dipanjangkan ya, meskipun di sini tandanya itu sebagai tanda tambahan ya. Di situ ada tambahan ya, ijtihad para ulama dhabt ya, ulama ahli tulisan ya, ahli rasm ya, di situ menuliskan ya atau menandai dengan waw kecil ya setelah huruf ha ya. Setelah huruf ha dhamirnya itu ditandai dengan waw kecil. Ya, ini untuk yang standar Madinah. Kalau depak agak lain lagi ya, agak lain sedikit, yaitu wawnya kebalik ya, atau mungkin dhammah terbalik ya, bukan waw. Nah, di situ kalau yang cetakan depak tandanya adalah dhammah terbalik ya, ada tanda dhammah terbalik. Nah, ini contoh yang pertama, lahu ma fis samawat ya. Nah, sekarang sudah bertanda semua. Jadi ada tanda waw sukun, waw kecil di situ ya. Huruf waw kecil yang menunjukkan bahwa huruf sebelum waw ini ya dibaca dua harakat ya, atau dipanjangkan sepanjang dua harakat. Sama wala yauduhu ya, wala yauduhu hifdhuhuma. Duhu kadarnya dua harakat. Nah, ini contoh yang dhammah. Ada juga contoh yang kasrah ya. Di contoh setelahnya, wallahu yu'ayyidu binasrihi ya, binasrihi ya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Nah,
Nah, ini contoh yang berharakat kasrah. Kalau yang berharakat kasrah ya, ha dhamir yang berharakat kasrah, maka tandanya sedikit berbeda. Ya, kalau yang dhammah tadi bertanda waw kecil, kalau yang kasrah tanda madnya adalah huruf ya kecil, itu huruf ya ya. Sebetulnya kalau diperhatikan ya, atau cara penulisan huruf ya yang lain lagi ya. Nah, sebetulnya itu huruf ya. Nah, ini tanda huruf ya atau tanda ha dhamir yang berharakat kasrah ya, yang menunjukkan bahwa ha tersebut adalah memiliki mad silah sughra ya, ditandai dengan ya setelahnya, ya kecil di situ. Ini yang cetakan atau standar Madinah ya, ditandai dengan ya kecil tersebut. Adapun cetakan Depag agak lain lagi ya, lain sedikit, yaitu ditandai dengan alif kecil di bawah haknya ya, kalau tidak salah begitu ya. Setelahnya nggak ada ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi ditandai dengan alif kecil ya, dia, atau mungkin sebagian orang menyebutnya kasroh berdiri ya, di bawah haknya ya. Tapi sebetulnya itu alif kecil ya, alif kecil yang menunjukkan bahwa hak tersebut dimadkan ya, atau kadar dipanjangkan, dimadkan sepanjang 2 harakat. Nah, ini kita sudah jumpai 2 contohnya yang berharakat dhammah, ha yang berharakat dhammah dan juga berharakat kasrah. Nah, kemudian perlu dijelaskan juga di sini bahwa ketika kita jumpai huruf ha, baik yang ha dhamir, baik yang berharakat dhammah ataupun yang berharakat kasrah, ini kemudian memenuhi syarat ya, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu setelahnya ataupun sebelumnya tidak dijumpai huruf yang berharakat atau yang bertanda sukun, dan juga setelahnya tidak dijumpai hamzah. Ini tidak berlaku ketika kata tersebut ya dijadikan akhir waqaf ya, atau si huruf ha dhamir tersebut meskipun memenuhi syarat tadi, 2 syarat tadi, tidak berlaku ya, mad silah sughranya tidak berlaku ketika dijadikan huruf yang terakhir untuk waqaf ya. Maka apabila kita jadikan ya, seorang yang membaca Al-Quran kemudian dia mewaqafkan ya bacaannya ya, mewaqaf bacaannya, menghentikan bacaannya ke pas di huruf ha dhamirnya tadi ya, meskipun memenuhi 2 syaratnya, maka tidak berlaku huruf atau mad silah sughranya. Maka hukum yang berlaku adalah hak tersebut disukunkan ya, hak tersebut disukunkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di baris yang ketiga ini, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya. Nah, ketika diwaqaf maka dia disukunkan ya, tidak lagi berlaku hukum mad silah sughra meskipun memenuhi syaratnya ya, sebelum ataupun setelahnya tidak dijumpai harakat atau huruf yang bertanda sukun, setelahnya tidak ada huruf hamzah ya, maka di sini tidak berlaku ketika diwaqafkan. Namun hak tersebut ya, hak dhamir tersebut disukunkan ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Baik, bisa dilihat di situ yashfa'u 'indahu ya, 'indahu illa biiznih. Di sini hak dhamir juga, namun ternyata tidak atau tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai mad silah sughra. Kenapa? Karena setelahnya dijumpai hamzah ya, dijumpai huruf hamzah. Ini lain lagi, namanya masih mad silah sebetulnya, tapi bukan sughra, tapi mad silah kubra ya, atau mad silah tawilah ya. Lain lagi ya, beda sedikit ya, versi yang panjangnya ya, versi yang lebih panjang. Tapi insyaallah akan kita bahas pada pembahasannya nanti di bab mad far'i mungkin ya. Nah, ya inilah kurang lebih ya contoh-contoh setelahnya sama sebetulnya ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum,
dan seterusnya ya, contoh-contoh yang memang menunjukkan di situ tentang hukum mad silah sughra. Baik, di sini ada poin ya sebetulnya yang perlu juga disampaikan. Hukum ini, hukum mad silah ya, hukum mad silah ini kita perlu disampaikan, hukum mad silah yang berlaku pada ha dhamir di sini sebetulnya hanya berlaku pada riwayat atau qiraah Hafs an Asim saja ya. Karena di qiraah yang lain ada juga mad silah tapi tidak hanya pada huruf ha dhamir ya. Tidak hanya pada ha dhamir ya. Sekali lagi maka ini hanya pada hukum yang ada di sini, hukum mad silah sughra di sini hanya berlaku pada qiraah Hafs an Asim saja ya. Qiraah Hafs an Asim saja, atau beberapa qiraah yang lain juga memang memiliki ini ya, memiliki hukum seperti ini, namun ada di qiraah yang lain ya. Ada di beberapa qiraah yang memang ketika kita jumpai ha dhamir di sini ada mad silahnya, tapi ternyata ada juga mad silahnya yang terletak pada mim jama' ya, mim jama' seperti kum, hum. Nah, di sini ada yang dibaca kumu, humu ya. Di beberapa qiraat ya, maka kita bisa jumpai beberapa mad silah, tidak hanya pada ha dhamir saja ya. Baik. Kemudian tambahan sedikit lagi yang menjadi poin juga adalah di sini ada catatan ya khusus pada surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafs ya. Ini kekhususan yarallahu lakum ya. Yarallahu lakum ya, di situ ada ayat yang bunyi yarallahu lakum ya. Ha dhamir di sini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat yaitu tidak didahului ataupun setelahnya dijumpai huruf yang bertanda sukun, kemudian setelahnya tidak ada hamzah ya, namun secara periwayatan memang tidak dimadkan ya. Allahu a'lam secara hikmahnya ya, atau faedah yang ada di baliknya ya, namun secara periwayatan dia tidak dikategorikan atau tidak ada huruf madnya atau tidak ada madnya ya, tidak dipanjangkan secara bacaannya. Ini yang pertama. Catatan yang kedua adalah pada surat yang mungkin tidak tertulis di dalam kitab, pada surat Al-Furqan ya. Pada surat Al-Furqan ya, di ayat 69 ya, di ayat 69 fihi wa yakhlud fihi muhana ya. Ini juga di riwayat Hafs an Asim ya, sebetulnya tidak memenuhi syarat ya. Fihi ya, sebelum haknya ada apa? Ya sukun ya, huruf yang bertanda sukun, tapi hi-nya dia apa? Dimadkan, dipanjangkan. Ini kekhususan juga ya. Ini kekhususan juga. Maka tidak disebut sebagai mad silah sughra ya. Sebagian ulama menyatakan seperti itu karena tidak memenuhi syarat tadi ya. Hi di sini dipanjangkan ya, untuk sebagian ulama menyatakan bahwa di antara faedahnya adalah untuk takkid tentang untuk takkid menghinakan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemudian mereka kekal di dalamnya. Fihi muhana ya, untuk menunjukkan kehinaan yang lebih ya, sehingga haknya dimadkan atau dipanjangkan cara membacanya. Baik, itu mungkin catatan yang kedua ya. Maka dengan demikian berakhirlah ya materi yang terkait dengan mad silah sughra. Insyaallah mad berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Kita selanjutnya beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Di bimbingan tilawah pagi ini kita akan belajar bersama-sama membaca surat Al-Buruj. Tapi setelah jeda yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah,
atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, kembali lagi di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran. Alhamdulillah, selanjutnya kita ikuti bersama bimbingan tilawah pagi hari ini bersama Ustadz Haidar Askarul Qohar hafizahullah ta'ala dari surat Al-Buruj. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, selanjutnya seperti biasa kita masuk kepada sesi tilawah, ya, pembacaan daripada surat-surat. Kita masih dalam pembahasan surat atau di juz 30, ya. Terakhir kita sudah membahas pembacaan daripada surat At-Tariq, ya. Selanjutnya kita mundur ke surat Al-Buruj, ya. Namun sepertinya kita akan coba bagi dua, ya. Kita akan jadikan dua sesi untuk pembacaan dari surat Al-Buruj ini. Mungkin kita ambil 10 ayat pertama, ya. Adapun sisanya kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti biasa kita harap bisa disimak dengan baik, ya. Simak dengan baik, berikut dengan catatan-catatan atau poin-poin yang disampaikan, ya, sehingga betul-betul bisa dipraktekkan dengan maksimal. Ya. Kemudian diikuti sebisa mungkin, ya, dilatih sebisa mungkin ketika kita coba contohkan, ya. Silahkan diikuti sebisa mungkin sehingga ketika praktek nanti, ya, mudah-mudahan bisa maksimal, ya, mudah-mudahan bisa maksimal. Jadi tidak hanya menelpon saja, ya, tidak hanya menelpon saja, tapi disimak juga uraian, ya, atau pembahasan, ya, pemaparan yang disampaikan, ya, seputar bacaan daripada surat yang akan dibacakan. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Baik, ini perlu disampaikan kembali, ya, seputar huruf-huruf qalqalah, ya. Huruf-huruf qalqalah. Secara khusus mungkin yang qalqalah kubra, ya. Qalqalah kubra artinya qalqalah yang berada di akhir waqaf, ya. Yang berada di waqaf, ya, maka diperhatikan, ya, kadang, ya, terkadang entah dia hanya di akhir waqaf saja qalqalah ini atau hanya di qalqalah kubra saja, ya, seseorang ketika membaca itu pantulannya telat, ya. Pantulannya telat. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Jadi telat. La. Tidak seperti itu. Buruj. Langsung dipantulkan, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak dijeda terlebih dahulu.
Nah, kemudian pantulan yang dipraktekkan ya, pantulan yang terjadi itu sebetulnya secara natural ya, tidak kita yang pantulkan atau kita tidak menambahkan suara ya, buruj je bukan je kan, dije kan, tapi memantul buruj ruj ya, bukan buruj ya, buruj je. Jadi kita seperti mengucapkan je-nya ya, atau mendorong tambahan ya bunyi je-nya. Nah, itu poin yang kedua yang kita peringatkan. Kemudian yang ketiga ya, pantulannya tidak panjang ya suaranya. Ini juga kadang menjadi tren ya, nggak tahu bagaimana ya, atas dasar apa buruj je. Nah, ini lain lagi ya, nggak tahu bacaan seperti apa ya. Harusnya hanya sesuai dengan kadar pantulannya saja ya, secara natural saja, secara alami ya, memantul sudah, jangan ditambahkan ya. Ditambahkan tadi biasanya memang karena ada tambahan dorongan tadi atau tambahan suara dari kita sehingga sedikit memanjang ya. Harusnya apa? Buruj sudah ya, jangan ruj. Nah, sebagian yang sedang menikmati, entah menikmati apanya ya, tapi tidak diperkenankan seperti itu ya, memanjangkan suara qalqalahnya. Baik, di sini ya kita peringatkan dari segi qalqalahnya karena hampir di setiap akhir ayat dalam surat ini diakhiri dengan huruf qalqalah, maka diperhatikan dengan baik. Nah, silakan diikuti sekali lagi. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Baik, di sini ada dua huruf lin ya, waw yang menjadi huruf lin, maka diperhatikan fathah sebelumnya ya, huruf fathah atau huruf yang berharakat fathah sebelumnya. Ya diperjelas fathahnya, sama yaumil maw'ud, jangan jangan mau ya, hati-hati, difathahkan atau dibuka, disempurnakan harakat fathahnya. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Baik, syahidi ya. Ada dua hak di sini, perhatikan dua-duanya hak yang besar yang dikeluarkan dari pangkal tenggorokan ya. Nah, kemudian di sini ada idgham bi gunnah, syahidin wa ya. Idgham bi gunnah, syuf. Istilahnya adalah idgham bi gunnah, artinya dengan diiringi gunnah ya, dengan disertai gunnah ya, maka gunnahkanlah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya, yaitu digunnahkan ya, dikeluarkan suaranya lewat khayshum ya, lewat khayshum, bukan lewat mulut ya. Sebagian orang ketika idgham bi gunnah secara khusus mungkin pada waw dan ya syahidi wa tidak dimasukkan kepada khayshumnya ya, padahal gunnah ya tempatnya adalah khayshum ya, maka digunnahkan dengan benar ya. Wa syahidin ya, khayshumnya berfungsi di sini karena digunnahkan. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Baik, di sini kha ya, bukan ha ya. Sebagian
Kadang saya dengar ya, kadang saya dengar nggak tahu kho-nya di sini jadi ha ataupun ha ya. Di sini adalah huruf kho ya, maka mushafnya dilihat saja ya ketika distorkan. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. Baik, perjelas huruf qafnya ya, diperhatikan di situ huruf qaf ya, bukan kaf. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Baik, perhatikan syuhud ya. Shinnya dia hidup ya, atau berharakat dhammah ya. Nah, diperjelas harakat dhammahnya. Sebagian ya terkadang kita dengar shinnya itu seperti sukun ya, nasyhud ya. Nah, maka diperhatikan harakat dhammahnya diperjelas ya, dijelaskan. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض. 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 Baik, perhatikan di sini wal ard ya. Hamzah yang pertama yang perlu diperhatikan, jangan o ya, ord. Ini paling sering ya dijumpai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf ra yang perlu ditebalkan ya. Huruf ra yang perlu ditebalkan di sini memang kondisinya ditebalkan. Baik. Kemudian yang ketiga ya, huruf dad-nya juga harusnya terdengar ya. Di situ istitalahnya harusnya tertunaikan, yang menjadikan sifat rakhawahnya pun akan muncul nanti ya. Ya, kalau kita keraskan dan sedikit agak panjangkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi wal ard ingat fathahnya disempurnakan ya, jangan o. Kemudian ra-nya ditebalkan, dijelaskan juga, huruf dad-nya juga terdengar dengan jelas. Wal ard. Ini sudah lewat sebetulnya pembahasannya, namun perlu kita ingatkan. Nah, sekali lagi, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ini mungkin panjang ya bagi sebagian ya, kita potong mungkin bagi dua saja. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Mudah-mudahan di sini sudah aman ya. Sebagian mungkin ada yang KO juga di tengah ya. Mungkin thumma lam yatubu ya. Karena terbiasa ya. Sebetulnya karena kebiasaan ya. Kebiasaan dicari yang pendek-pendek sehingga nafasnya pun terbiasa dengan yang pendek-pendek. Sebetulnya kuat ya, kalau dibiasakan. Nah, labas. Ya, jadi kita tetapkan di sini saja, nggak masalah. Maka dibiasakan. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Baik, di sini mungkin yang jadi peringatan adalah di gunnah yang akmal ya, gunnah akmal ma takun ya, yaitu gunnah yang dipanjangkan yang terdapat pada huruf nun dan mim yang bertasydid ya. Diperhatikan gunnah-gunnahnya ini memang yang membuat ayat ini terasa lebih panjang ya, ada gunnahnya di sini ya, maka diperhatikan. Sekali lagi, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Baik, sampai 10 ayat sekira ya, udah setengah kurang lebih. Kita coba baca sekali lagi ya untuk pemantapan, silakan diikuti semaksimal mungkin. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud.
إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, demikian mungkin pembacaan dari setengah pertama surat Al-Buruj ya. Berikutnya kita coba dengarkan beberapa tilawah yang akan distorkan kepada kita. Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingan tilawahnya. Khotli mana azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan Tata Quran pagi hari ini kami memohon maaf. Layanan interaktif line telepon untuk setoran bacaan tidak dapat tersedia. Dan insya Allah bimbingan atau sesi setoran bacaan atau talaki di pagi hari ini insya Allah akan diikuti oleh rekan-rekan kita yang hadir di studio. Untuk itu kita coba sapa terlebih dahulu. Yang pertama siapa? Silakan. Siap. Ya. Siap. Halo, silakan. Siap. Ya, Silky, silakan. Silky atau Aat nih? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dibesarkan. Ya, kurang keras. Wa'at. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود
إذ هم عليها قعود. Ya, ainnya diperjelas. Sudah bagus, coba. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. Bodnya diperjelas, belum keluar. الذي له ملك السماوات والأرض Tabas. والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya, ainnya diperjelas, dicoba. Falahum adzabu jahannam. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Ainnya mungkin lebih dilatih lagi ya, wa'at. Barakallahu fiik. Syukran. Barakallahu fiik wa Aat atas setorannya. Ya, silakan. Selanjutnya ada ikhwan siapa di studio? Silki. Silakan Akh Silki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ya. Ya, qalqalah terakhir yang telat ya. Dari awal sudah lumayan. Bagus. Dicoba falahum adzabu jahannam. فلهم عذاب جهنم
falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Nah, Masya Allah ya. Sudah baik ya Silki. Barakallah. Ya, barakallahu fik Silki. Silakan selanjutnya ada ikhwan siapa di studio? Ada Mas Agus. Mas Agus, Masya Allah. Silakan Mas Agus, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Ya, afwan. Syahidin wa, di sini idgham bi ghunnah. Maka dimasukkan khayshum ghunnahnya ya. Hiu syahidin wa. Jangan hanya di mulut ya. Diu bedakan diu dengan diu. Ada khayshumnya. Ya. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Kha-nya diperjelas. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum diulang. Idhum 'alaiha qu'ud. Afwan, jangan sampai terkesan memantul ya. La. Idhum. Ya, jangan ya. Coba. Idhum 'alaiha qu'ud. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Mas Agus. Barakallah. Wa fiik, barakallah Ustaz. Ya, barakallahu fiik Mas Agus atas setorannya. Silakan. Selanjutnya ada ikhwan siapa lagi di studio? Ada Pak Farid ya. Kang Farid, silakan. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Sadnya dipertebal lagi ya. Kemudian di situ ha ya. Tadi haknya hak yang besar ya. Di sini yang kecil. Nah, diulang. Qutila
Qutila ashabul ukhdud. Lah, bukan shin ya. Sin tapi ditebalkan ya. Als. Qutila ashabul ukhdud. Iya, sodnya sudah aman tapi haknya belum kecil. Masih yang besar. Nah. Qutila ashabul ukhdud. Iya, sekarang kho-nya. Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Naam, la bas. An-nari dhatil waqud. Idhum 'alayha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mu'minin ya, di sini hamzah bukan ain. Mu'minin. Nah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Nah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Kang Farid. Ya, barakallahu fiik Kang Farid. Selanjutnya, silakan ada lagi? Udah habis. Udah habis ya. Cukup. Kita cukupkan Ustaz, bagaimana? Cukup. Ya, baik. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Demikian program Tata Quran pagi hari ini. Kami mohon maaf tidak dapat menerima setoran dari layanan interaktif layan telepon dikarenakan ada gangguan teknis pada telepon di studio kami. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sebelum kita tutup perjumpaan ini, kita persilakan terlebih dahulu Al Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, lagi-lagi ya, sering kita ingatkan, mungkin mudah-mudahan tidak jenuh dan bosan untuk mendengarkan pengulangan ya, yang diingatkan dari kami di sini ya, bahwa ya, target utama dalam kita mengikuti kajian setiap Kamis pagi ini adalah sering kita sampaikan, yaitu memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik ya. Namun ya, sekali lagi sering disampaikan juga bahwa ketika kita memiliki atau menginginkan tercapainya suatu target ya, maka sangat dibutuhkan atau sangat bergantung bahkan kepada yang namanya kesungguhan ya. Sangat bergantung kepada yang namanya kesungguhan, sekali lagi. Baik. Kemudian saya lebih spesifik lagi ya, saya lebih mengkhususkan ya, kita ini sekarang kalau yang mengikuti dari awal cukup banyak ya materi yang sudah didapatkan, yang sudah disampaikan, sehingga ketika kita betul-betul sungguh-sungguh, maka di situ harusnya ya menuntut kita untuk betul-betul sungguh-sungguh juga dalam menerapkan setiap apa yang disampaikan, menerapkan setiap materi yang sudah kita dapatkan ya. Nah, jadi setiap tilawah kita berusaha untuk menerapkan setiap teori-teori yang sudah kita ketahui atau sudah kita pelajari ya. Nah, jika misalnya ada yang dirasa
informasi atau materi baru ya bagi kita, sebagian kita mungkin ya masih terkadang atau bahkan sering terpleset di situ, sering terjadi kesalahan di situ tanpa disadari atau disadari ya, maka dilatih terus. Nah, ini buah daripada kesungguhan ya. Materi yang kita ketahui, materi yang kita pelajari sudah cukup banyak ya, tinggal dipraktekkan. Ya, tinggal dipraktekkan semaksimal mungkin. Nah, praktek dari sini tidak hanya sekedar praktek atau tidak hanya sekedar membaca lewat begitu saja. Sekali lagi, jika memang butuh, jika memang sungguh-sungguh, maka ya buah dari kesungguhan tersebut dia akan serius. Dia akan berlatih ya, tidak hanya lewat baca begitu saja tapi berlatih ya. Oh, ini informasi yang atau materi yang baru saya dapatkan, misalnya ketebalan dari beberapa huruf ya, huruf-huruf isti'alah perlu ditebalkan, maka dilatih huruf-huruf isti'alahnya setiap berjumpa, setiap kita tilawah dan mendapati huruf-huruf isti'alah tersebut, dilatih, dilatih ya. Itulah perbedaan antara orang yang belajar tajwid ya dengan yang tidak belajar tajwid sama sekali. Perbedaannya adalah pada latihannya, pada prakteknya ya. Praktek tidak hanya sekedar membaca, sekali lagi ya, tidak hanya sekedar membaca tapi berusaha untuk melatih bacaan kita. Riyadhah ya, istilah dalam ilmu qiraah mungkin ya disebut dengan riyadhah ya. Ini juga istilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam manzumahnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ya fi ilmi tajwid. Beliau menyatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi ya, tidak ada perbedaan antara orang yang mempelajari tajwid dan tidak mempelajari tajwid sama sekali, illa riyadhatu mri'in bifakihi, kecuali dengan melatih rahangnya ya, melatih mulutnya untuk mengucapkan ya ilmu atau hukum-hukum tajwid yang berlaku. Oleh karenanya ya, sekali lagi kita simpulkan, poinnya adalah ya, ketika kita mendapatkan sebuah materi baru ya, atau materi yang sudah kita dapatkan cukup banyak ya, materi yang kita dapatkan sudah cukup banyak, maka diterapkanlah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan setiap materi yang sudah kita dapatkan, sehingga di setiap waktunya, di setiap tilawah kita dengan jadwal yang sudah ada, dengan lebih sering lagi kita bertilawah ya, dengan menerapkan sekali lagi materi-materi yang sudah didapatkan, maka seiring berjalannya waktu insyaallah kualitas bacaan kita pun akan semakin baik, dan itulah yang kita harapkan sama-sama. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan juga salah satu daripada pemberat timbangan kita di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.